Selamat pagi semuanya, kembali lagi di Menua Bahagia bersama Anti. Pagi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Syarifuddin Yunus. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Asosiasi DPLK. Nah, kita mau bincang-bincang pagi ini nih. Selamat pagi Pak Syarif. Pagi Bu Anti, mantap. Alhamdulillah ya Pak, hujan-hujan begini sampai juga di sini ya Pak siap. Luar biasa loh, walaupun di luar kita hujan dari pagi, Pak Syarif alhamdulillah sudah bisa sampai di sini mau berbincang-bincang dengan kita semua. Pak Syarif, kan Pak Syarif baru-baru ini mengeluarkan TikTok nih Pak yang lagi booming ya Pak ya, yang betul. viral banget nih, yang mengenai bahwa banyak orang tua nih kalau sudah pensiun tidak mau ikut anak. Betul. Maksudnya itu gimana ya Pak Syarif? Ya, jadi itu kan mungkin ada faktor budaya kalau kita di Indonesia selama ini pilihannya orang tua nyekolahin anak, begitu sukses nantinya si orang tua ikut anaknya kan? Betul. Gitu. Nah, ternyata dugaan itu tidak sepenuhnya benar. Betul. Karena di zaman sekarang ini banyak juga gitu ya. Orang tua yang dia sudah sekolahin anak, tapi juga ketika anaknya sukses dia nggak mau pada hari tuanya itu ikut anak. Termasuk kebalikannya, betul. Kebalikannya juga nggak banyak juga anak yang mau diikutin sama orang tua kan? Itu sama persis. Banyak sekali seperti itu ya Pak ya. Contoh saja ya Pak ya, mungkin Pak Syarif sekarang nih ya, mungkin saat ini tinggal bersama istri dan anak-anak ya. Anak-anak sudah besar gitu ya kan. Jadi Pak Syarif, kemungkinan kalau begitu masa pensiun itu bayangan Bapak tuh bagaimana Pak? Ya, jadi masa pensiun itu sesuatu yang harus kita persiapkan ya. Paling tidak adalah pada akhirnya anak-anak yang kita sekolahin, yang kita cintai itu akhirnya punya kehidupan sendiri. Betul. Nah, jangan sampai kita nanti bekerja kemudian di hari tua malah kita jadi dompleng sama anak. Itu yang harus kita antisipasi. Benar, sama sih Pak, saya juga bilang ke anak saya, nanti Lulu pada nikah nih, belum tentu pasangan lu terima gua sebagai mertuanya, bener nggak? Nanti ada konflik mertua dan menantu, kita menghindari. Menurut Pak Syarif sendiri nih, kenapa sih sebabnya keputusan kita orang tua tuh saat ini ya, merubah paradigm yang ada gitu loh ya kan? Kalau dulu kan bilang, oh anak itu berhutang karena orang tua sudah membesarkan, menyekolahkan. Nah tapi kan kayak orang tua zaman kita sekarang ini kan, aduh jangan nyusahin anak dong, anak tidak berhutang. Menurut Bapak sendiri itu seperti apa? Ya, jadi intinya adalah bahwa kita harus memahami anak-anak kita itu pada akhirnya punya kehidupan sendiri. Ya, apa belum tentu juga kehidupan itu ditambahin kita jadi beban ya Pak ya? Benar, jangan sampai orang tua itu pada akhirnya menjadi beban dari anaknya. Ya, sekali lagi anak punya kehidupan sendiri, nanti punya keluarga, punya pasangan, tentu punya kebutuhan sendiri. Juga bagaimana mencocokkan ya relasi atau hubungan antara, misalnya kalau dengan anak kita nggak masalah, tapi kalau dengan pasangannya ya kan gitu. Jadi itu sesuatu yang harus kita antisipasi lah. Menghindari konflik ya, menghindari konflik mertua dan menantu seperti itu. Keputusan bahwa memang tidak semuanya orang tua ingin membebankan kepada seorang anak. Itu adalah paradigma yang cukup baik ya Pak Syarif. Kenapa saya bilang gini? Karena merasa ada anak yang terbebani lah, atau merasa Bapak anak bertanggung jawab terhadap kehidupan orang tuanya. Sekarang udah berubah, saat ini anak udah punya hidupnya masing-masing. Oke. Nah, kan kita juga di salah satu TikToknya Pak Syarif mengungkapkan gini, dulu tuh generasi sandwich, ya kan, dimana kita anak orang tua terus-menerus nih, nggak kelar-kelar ya, saling menanggung kepada yang di atasnya. Menurut Pak Syarif sendiri tuh generasi sandwich itu seperti apa sih Pak? Ya, faktanya generasi sandwich ini satu dilema ya di Indonesia, karena dia punya beban dan tanggung jawab yang begitu banyak. Berarti anak-anak di bawahnya, pasangannya dia, sampai yang ke atas misalnya orang tuanya. Mungkin di dalamnya juga ada mertua. Nah, dilema ini harus kita antisipasi dengan cara memutusnya. Ya, tentu masing-masing pihak, baik yang di bawah saya, anak-anak saya harus diedukasi supaya mempersiapkan hari tuanya. Saya sendiri juga harus mempersiapkan juga hari tua atau masa pensiun supaya jangan jadi beban anak, atau bahkan sudah nggak mampu lagi ngasih orang tua kalau masih ada kan gitu. Jadi ini mata rantai dari generasi sandwich ini yang harus kita putus melalui kesadaran kita untuk menyiapkan hari tua kita ya, masa pensiun.
Generasi sandwich. Padahal kita orang timur ya, nggak makan sandwich ya. Kita kalau pagi makan nasi uduk. Ya kan, masih bubur ayam, lontong sayur. Betul. Nah, itulah yang kita harus pecahkan ya Pak ya. Ya, betul. Generasi sandwich ini jangan sampai kita sebagai orang tua menjadi beban buat anak-anaknya. Yes. Gimana kita sebagai orang tua harus siap nih pada saat kita sudah memulai memasuki masa pensiun. Yep. Harus ngapain saja. Nah, menurut Bapak nih, generasi baby boomers nih Pak, millennials. Yes. Contoh kayak Bapak gitu, saya gitu Yeah. ya kan. Itu masih ada pemikiran untuk generasi sandwich atau masih pemikiran paradigm seperti ini nggak sih Pak? Ya sebenarnya kalau ditanya masih, pasti masih ada. Iya. Nah masalahnya adalah bagaimana kita menyiasati supaya itu tidak pada akhirnya menjadi beban, ya kan? Maka solusinya adalah ya kita harus mulai merencanakan keuangan kita. Kalau lagi masih bekerja sih nggak ada isu, nggak ada masalah karena kita masih punya gaji, punya penghasilan. Tapi kalau kita udah nggak kerja nanti di pensiun, kita udah nggak punya gaji. Lalu kepada siapa kita akan bergantung kan? Makanya di situ dibutuhkan kesiapan kita untuk hari tua. Itulah kuncinya ya Pak. Kita terbiasa jadi budak korporat, kerja sama orang. Benar ya Pak ya? Betul. Jadi kenapa kita terlalu tergantung dengan gaji bulanan? Yes. Gaji bulanan. Begitu masuk masa pensiun tidak ada gaji bulanan. Belum disiapin nih pensiun. Iya. Gue mau bikin apa? Ya. Baru sadarnya biasanya menjelang pensiun ya Pak Betul, ya? betul. Menjelang pensiun tapi sometimes it's too late. Ya. Sometimes it's too late, dalam waktu setahun uang pensiun juga udah kecil ya Benar, Pak ya. benar. Nah, menurut Bapak itu gimana sih supaya kita merubah karakter pemikiran orang kita ya Pak? Itu nggak mudah kan Pak? Betul. Yang dulu kita enak selama kita masih punya gaji ya, Ya. kita budak korporat sama seumur hidup ya kan. Tiba-tiba menjelang pensiun baru kaget. Betul. Wah, saya tahun depan pensiun nih. Saya mau ngapain ya? Saya mau bikin apa ya? Ya. Duitnya cukup apa enggak ya? Benar. Itu gimana tuh Pak? Ya jadi gini, kita harus lihat dulu dari realitas yang ada. Ya. Di Indonesia ini 7 dari 10 pensiunan kita itu mengalami masalah keuangan akhirnya. Betul. 9 dari 10 pegawai pekerja itu sama sekali nggak siap untuk pensiun. Artinya data-data ini harus disikapi untuk kita para masing-masing yang sedang bekerja sekarang, yang belum pensiun, itu untuk menyiapkan perencanaan pensiunnya masing-masing. Berapapun dia punya besar, katakanlah itu iuran atau tabungan yang nanti buat hari tuanya, ya harus dimulai sekarang. Jangan sampai pada akhirnya tadi gitu, akhirnya dia jadi beban. Betul. Atau dia pada akhirnya mengalami minta duit anak, ya kan, mengalami penurunan gaya hidup. Betul. Waktu kerja suka nongkrong di kafe, suka main biliar dan sebagainya. Begitu udah pensiun nongkrongnya di warung pojok ya, di warung ya Pak ya, biasa makan coffee, cappuccino ya kan ya. Sekarang begitu pensiun makannya di warung pojok. Betul. Ya kan, yang minumnya nggak mau bergaul, ya kan, nggak mau bergaul. Tapi memang setuju sih saya Pak ya, karena kita sebagai budak korporat terlena, terlena dengan namanya kita mendapat uang setiap bulan, karena kan uang setiap bulan gali lubang tutup lubang ya Pak ya. Persis. Betul. Jadi kita untuk hidup sehari-hari. Nah kalau di Indonesia ini begitu kita menuju pensiun tidak ada persiapan, nanti kita tidak punya bisnis, tidak punya networking, tidak punya bantuan. Akhirnya uang pensiun lewat begitu saja. Betul. Betul. Uang nggak ada, madu tak ada, hidup cuma berapa tahun, cepat mati ya Pak ya? Persis. Persis. Karena udah nggak ada, bener ya Pak? Kegiatan nggak ada, bener ya Pak ya? Bener. Kenapa dilemanya saat itu? Nah, menurut Pak Syarif sendiri nih, kapan sih yang tepat untuk memulai menabung untuk pensiun? Ya, jadi kalau kita bicara tentang menabung untuk pensiun, itu harusnya ibaratnya sedini mungkin. Ya. Ketika kita mulai masuk bekerja usia 25 tahun, 30 tahun itu sudah ikut dalam program pensiun ya. Seperti kalau di kita ini ada namanya dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Mulailah itu. Soal besaran iuran ya relatif ya. Kalau nggak mau banyak ya mulai dengan 100.000, bisa 500.000 atau 1 juta 1 bulan. Intinya adalah harus dimulai dari sekarang untuk menyiapkan hari tua kita, masa pensiun kita. Dengan semakin lama kita jadi peserta dari dana pensiun, pada akhirnya nanti waktu pensiun kita bisa dapetin akumulasi dana yang
Luar biasa ya Pak ya, betul. Saya setuju banget nih. Nih buat teman-teman di sini yang baru mulai kerja nih, new jobber ya, new jobber mau 22 tahun, 23 tahun, mulai dari sekarang. Ya, jangan sampai too late. Kalau saya baru mulai sekarang, Pak Syarif baru mulai, itu is too late already. Betul. Nah, ibaratnya uang kopi lah ya, kan kita biasa nongkrong 50.000, 100.000 setiap bulan ya. Nah, itu kita sisihkan untuk menabung pensiun. Bukan untuk hari ini. Tapi pada saat nanti mungkin 30 tahun, 40 tahun yang mendatang. Nah, itulah mungkin Pak jadi kendala ya Pak ya. Betul. Saat ini. Banyak kan orang kita nih ya Pak ya. Kalau nabung 100.000 tuh berat banget. Tapi buat nongkrong 200.000 lebih gampang keluarnya tuh Pak. Gimana tuh Pak supaya menyadarkan nih anak-anak muda kita di sini nih ya. Ikut nih. Oh iya, gue hidup bukan untuk hari ini loh. Ya kan? Kadang kan kita hidup hari ini aja lah, ntar sok nanti dipikirkan. Nah gimana supaya kita mikir, oh setelahnya itu kita mau hidup bagaimana? Ya, intinya sih sebenarnya ada dua ya Bu Anti ya. Pertama itu satu adalah kesadaran diri ya. Kita bukan nggak boleh konsumtif, bukan nggak boleh punya gaya hidup ya. Tapi kita juga harus mau dan berani untuk menyisihkan untuk keperluan hari tua kita. Tadi mau berapapun ya, kecil, besar, sedang, pokoknya kita udah nabung buat hari tua. Nah yang keduanya itu adalah edukasi. Apa sih gunanya orang punya program pensiun? Ya karena nggak semuanya orang itu atau selamanya orang itu kerja kan. Pasti cepat atau lambat itu pensiun pasti terjadi. Nah persoalannya adalah ketika kita sudah pensiun, apakah kita siap? Ya kan gitu. Dananya punya apa enggak? Kan itu yang harus biasanya menyesal belakangan ya Pak ya. Persis. Kalau di depan itu nih pendaftaran ya Pak ya. Kita kalau pendaftaran nggak ada yang mau tuh ngedaftar. Sama ya Pak. Nah solusinya itu seperti tadi Pak Syarif bilang, DPLK, program pensiun tuh. Kita di DPLK di Indonesia ini sudah ada 24 ya Pak ya? 24 sekarang. 24 DPLK. Nah, jadi bisa nih teman-teman yang masih di sini baru new jobbers nih ya. Jangan lupa cari program pensiun di DPLK. Di DPLK mana aja sudah sekarang menawarkan digitalisasi. Ya, anak sekarang soalnya gini Pak, tidak mau ketemu orang. Ya kan, maunya semuanya prat pakai tangan lewat gitu. gawai. Lewat gawainya semuanya mereka. Karena lebih banyak deket dengan handphone dibandingkan bertatap muka dengan orang. Seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin dari Bapak ada pesan-pesan nggak sih untuk generasi yang muda-muda di sini? Kita lihat ya, di sini masih banyak yang muda-muda nih, masih umur 20, new jobber ya, belum menikah, banyak duit ya gitu ya kan. Tapi ya habis begitu aja ya gajinya. Pesan-pesan buat generasi kita sekarang tuh bagaimana Pak? Ya kalau pesan dari saya ya buat anak-anak muda yang baru bekerja, buat milenial, jadi jangan tunda lagi untuk punya program pensiun dalam rangka menyiapkan kita nanti pada saat kita hari tua, saat kita nanti tidak berpenghasilan lagi. Kurangilah gaya hidup konsumtif yang nggak usah terlalu banyak-banyak juga. Yang nggak penting ya Pak ya. Nggak penting dijadikan iuran untuk DPLK misalnya. Kenapa? Karena pertama, kalau kita punya DPLK atau dana pensiun, satu, kita itu punya dana yang pasti buat hari tua. Yang kedua, kita dapat hasil investasi yang optimal tuh selama kita nanti sampai ke waktu pensiun. Yang ketiga juga waktu kita dibayar manfaat pensiunnya, kita itu dapat fasilitas perpajakan dari negara ini. Ya, jadi mudah-mudahan kita ditumpuk jadi terus ya Pak ya, gitu. Jadi layaklah hidup di hari tua gitu kira-kira. Karena memang sejak dini kita menabung itu adalah semakin baik, gitu kan. Kenapa harus DPLK bukan di bank? Karena DPLK itu menabung untuk hari tua, nggak akan kita ambil-ambil. Coba anak-anak sekarang itu yang nabung di bank ya, akan pasti tendensi untuk ngambil lagi ya. Baru masukin 100.000, besok ngambil 200.000, benar ya? Masuk cenderung kalau orang gajian Pak ya, nggak nyampe 5 menit, gaji lu berapa? 25, setelah tanggal 25 udah koma. Belum nyampe ke bulan berikutnya. Bener ya? Banyak kan seperti itu dilemanya. Tapi terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya hari ini dengan Pak Syarifuddin Yunus sebagai Ketua Direktur Eksekutif DPLK, Perkumpulan DPLK. Terima kasih Bu Anti. Kita berharap ya supaya kedepannya nih generasi muda dan teman-teman semua yang mungkin saat ini lagi nonton kita nih, yuk kita ambil gawainya masing-masing, coba cek DPLK mana sih yang memang kita bisa
bisa mau membeli start menabung. Betul. Mulaikan dari hal yang kecil. Ya. Ini hampir sama ya Pak. Hal yang kecil didiamkan sampai menjadi pada saat waktunya kita pensiun akan menjadi besar. Siap. Ya, mari kita mulai sejak dini program pensiun kita dan bagaimana kita menabung nantinya kita sebagai orang tua tidak menyusahkan anak-anak. Persis. Yuk, mari kita siapkan pensiun. Terima kasih. Terima kasih.